Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ma'alim hadal kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa usulih wa furih wa dhabil hukuki alim majma'in wa Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf wa Sahibul Maqam Al-Habib wa Sa'id Rus Mu'alim Qasim wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Hajasun Basri Abu Bakar wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin usulihim wa furihim wa dhabil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna wa akrimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi أبواب فضلك وانشر علينا Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 3, 8 baris dari bawah. Faslun fil wudu'i wassalati, itu ya. 8 baris dari bawah, bacaannya faslun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Faslun fil wudu'i wassalati. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي استقصي إسباغ الوضوء فإنه شطر الإيمان فإذا توضأت فلا تسرف في الماء فإذا فرغت من طهر فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر من بعد غسل القدمين 10 مرات yufarrijillahu hammaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Faslun fil wudu'i was salati. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini satu fasal fil wudu'i, di dalam menerangkan keutamaan yang terdapat di dalam berwudu. Jadi akan kita bahas mengenai keutamaan fadail yang terdapat di dalam berwudu. Wassalati, begitu juga keutamaan yang terdapat di dalam sholat. Nah, di sini akan dibicarakan terlebih dahulu adalah faslun fil wudu'i. Jadi kita bacanya wudu'i, wawunya dhammah. Ya. Karena ada wawunya fathah wadu, ada wawunya dhammah wudu. Jadi bisa wudu, bisa wadu. Cuman tentunya kalau beda baris, beda harokat, beda makna. Nah, di sini kitabnya nggak ada barisnya. Dibacanya wudu apa dibaca wadu. Nah, kalau kita nggak belajar nahu nggak bakal bisa. Bisa jadi dibacanya wadu sama kita. Bisa jadi dibacanya wudu sama kita. Namun ada perbedaan antara wudu dengan wudu. Kalau kita baca wawunya fathah wudu, itu artinya adalah ismun lima il wudu, satu nama untuk air berwudu. Jadi air yang disiapkan untuk berwudu itu bahasa Arabnya wudu namanya. Wawunya fathah. Ya. Jadi nama untuk air yang kita akan pergunakan buat wudu. Nah, kalau kita baca wawunya dhammah wudu, berarti di sini merupakan ala wajhin, merupakan ismun lil fi'li. Satu nama bagi satu perbuatan. Artinya perbuatan melakukan berwudu. Jadi kalau wawunya dhammah wudu itu merupakan nama kerja, kata kerja. Tapi kalau kita baca wawunya itu fathah wudu, itu artinya nama air yang kita akan pergunakan air tersebut untuk berwudu. Nah, di sini mana benar bacanya wudu apa wudu? Nah, di sini tentunya wudu fil wudu'i, wawunya dhammah kalau di sini. Karena kita akan membahas mengenai bagaimana berwudu, keutamaan yang terdapat di dalam berwudu. Jadi enggak kita baca faslun fil wudu. Kalau faslun fil wudu artinya satu pasal di dalam menjelaskan air wudu. Nah, itu kita enggak jelasin itu. Tapi yang kita jelaskan di sini adalah pekerjaan berwudunya itu. Ya. Nah, wudu itu apa? Wudu itu merupakan ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin. Wudu itu pengertiannya ditinjau dari syar'an merupakan satu nama untuk membasuh anggota badan kita tertentu. Jadi ketika kita wudu itu enggak semuanya anggota badan wajib kita basuh. Enggak semua anggota badan itu kudu kita siram pakai air.
Jadi ada anggota-anggota yang tertentu. Lain halnya kalau kita mandi janabah. Ya, kalau itu sih kudu merata ke seluruh tubuh, apa aja juga yang zahirnya nih kita nih, maka di situ harus terkena air. Tapi berbeda dengan wudu. Wudu itu membasuh anggota, yang mana anggota badan tadi merupakan anggota badan hanya tertentu saja. Namun biniyatin maksusah, dengan niat yang tertentu. Ya, jadi ada niatnya, nawaitul wudu'a, nawaitu fardul wudu, nawaitu taharatal shalah, nawaitu ada al wudu, nawaitu fardul wudu, itu nawaitul wudu al mafruḍa. Ya, niatnya banyak di situ. Jadi nggak boleh kosong daripada niat. Ya. Nah, nanti ala wajhin maksusin, tentunya dia punya caranya juga khusus tertentu, caranya beda dengan mandi janabah, caranya beda dengan tata cara ibadah yang lain, gitu. Nah, jadi ini faslun fil wudu'i, satu pasal di dalam menjelaskan berwudu atau keutamaan yang terdapat di dalam berwudu. Wassalati, begitu juga kita akan membahas mengenai keutamaan yang terdapat di dalam sholat. Ya. Sholat itu kalau kita tinjau dari segi bahasa artinya doa. Sholat apa? Ditinjau dari segi bahasa artinya sholat itu adalah ad-doa. Wakila ad-doa bi khair. Doa, apakah doa kebaikan atau doa keburukan? Ya, tapi ada lagi yang mengkhususkan yang namanya sholat itu adalah ad-du'a'u bi khairin, doa kebaikan. Ya, nah ini kalau kita tinjau dari segi lughah. Ya. Tapi yang dimaksud sholat di sini ditinjau dari syar'an, khususnya ditinjau dari kacamata fikih, yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ghaliban. Ya. Jadi kalau ditanya salat itu apa? Nah, salat pengertian apa dulu? Kalau salat ditinjau dari segi bahasa artinya ad-doa atau ad-doa bi khair. Kalau ditinjau dari segi syar'an, syariat, yang namanya salat itu adalah aqwal, segala macam ucapan-ucapan. Ya. Karena kan ketika kita sholat kan di situ kita ngucap. Usolli, niat usolli fardhu maghribi. Di situ ada rukun qauli yang memang harus kita baca, seperti kita baca suratul Fatihah. Kayak gitu. Ya. Wa af'al, ya, gerak-gerik kita, ya, seperti kita ruku, seperti kita sujud, kita berdiri, duduk di antara dua sujud, ya, muftatahatun bitakbir. Nah, bukan hanya sekedar ucapan dan perbuatan saja, tapi diawali dengan istilahnya dengan takbir, Allahu Akbar. Itu salat namanya. Mukhtatamatun bitaslim, diakhiri, disudahi dengan salam. Kalau kita udah assalamualaikum warahmatullah, nah berarti sudah selesai itu. Setelah kita ucapkan salam tadi. Nah ini umumnya seperti itu. Salat itu pengertiannya begitu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu ghaliban umumnya. Ya, jadi segala macam ucapan, segala macam perbuatan. Nah, kadang juga salat ada ucapan tapi enggak ada perbuatan. Paham enggak? Tadi kan salat itu segala macam aqwal wa af'al, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Tapi terkadang sholat itu cuman sekedar ucapan doang, perbuatan ini nggak ada. Seperti apa? Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah kan kita
akwal doang. Paling hanya sekedar takbir doang kita angkat tangannya. Nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya kan begitu. Nggak ada ruku, nggak ada sujud kita. Nggak duduk di antara dua sujud. Seperti sholat jenazah. Ya. Jadi kalau kita pengen sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Sekalipun mayitnya dosanya gede umpamanya, megelin kita dulu ketika hidup. Nah, tetap aja yang namanya sholat jenazah kagak ada ruku, kagak ada apa? Sujud. Ya. Dulu ada jawara. Ya. Jawara nikah sama anak kiai. Ya, namanya jawara ya. Banyak akalnya sehingga dia bisa dapetin anak kiai. Ya, makanya ini jawara sama anak kiai kagak sekupu, nggak sepadan. Ya. Nah, suatu saat ini mertuanya yang kiai nggak bisa datang buat sholat jenazah. Ya, kata mertuanya, coba gantian abah ya. Kemana abah? Sholat jenazah dah, gitu kan. Akhirnya gantiin deh. Mau nggak mau bisa nggak bisa ya, namanya punya mertua kiai gitu kan, dikira dia paham aja ngerti gitu. Akhirnya dia sholat jenazah. Pas udah nyampe ke masjid, akhirnya dia diminta buat mimpin, buat jadi imam. Ya kan? Nah, kita kan lihatnya kan mertuanya kiai gitu kan. Nah, ini penggantinya nih, badalnya nih. Akhirnya suruh majulah dia. Ternyata ketika dia sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Oh, jenazahnya pakai ruku, pakai sujud. Nah, karena jawara pinter ngelak. Kenapa kok pakai ruku, pakai sujud? Ya, karena mayitnya banyak dosanya katanya. Jadi kudu pakai ruku, pakai sujud katanya. Padahal Paul nggak begitu. Nggak ada istilahnya sholat jenazah itu pakai ruku, pakai sujud. Ya, diri aja udah. Kalau emang kita bisa diri, ya, jadi yang bisa diri, karena itu fardu kifayah. Kalau kita nggak bisa, boleh duduk. Ya. Kan nggak ada sholat jenazah berbaring, ada nggak? Ya, kalau berbaring, mana mayitnya nih? Mayitnya banyak banget ini. Ya. Nah, jadi terkadang sholat itu hanya sekedar ucapan doang, perbuatan ini nggak ada. Seperti sholat jenazah. Apalagi terkadang sekedar ucapan tapi kelakuannya, rukunya, sujudnya enggak, tapi di sholat gitu. Seperti apa? Seperti sholat orang yang diikat. Masuk waktu nih. Ketika masuk waktu memang kita kondisi lagi diikat gitu. Mungkin karena kita ya punya salah apa gimana gitu, ya. Atau kita disandra umpamanya, diikat tangan kita, diborgol kita, di tiang umpamanya begitu. Waktu sholat masuk tuh, nggak ada keguguran buat kita. Bagaimana antum bisa sholat kerjain seperti itu, sekalipun antum nggak pakai wudhu? Ustaz, gimana wudhunya? Orang tangan diikat, kita lagi disandra, gimana wudhunya? Ya sholat sebisanya. Sampai segitunya itu sholat jangan kita tinggal, apalagi kita lagi kondisi dalam keadaan normal, nggak kesusahan kita. Ya, artinya kita sehat, badan sehat, kondisi enak, kondusif kondisinya. Kagak sholat, ya lebih daripada binatang kalau begitu. Nah, ini udah lagi diikat nih orang. Bagaimana? Waktu sholat masuk, udah sejadi-jadinya sholatnya udah. Diikat sebisanya aja deh. Bagaimana antum bisa, ya begitu kerjain. Nah, itu kira-kira kita kalau diikat begitu, dicangcang, bisa nggak kita ruku sujud? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi baca Fatihah bisa apa enggak? Bisa. Nah, itu akwal doang. Segala macam ucapan bisa kita ucapkan dengan lisan kita, tapi dengan af'al kita nggak ada. Karena kita kondisinya lagi di apa? Lagi diikat gitu. Ya. Oh, ada lagi yang sakit, orang yang sakitnya parah sehingga dia tidak bisa untuk ruku, untuk sujud. Pokoknya udah dia bisanya menjalankan rukun-rukun sholat itu di hatinya aja,
Nggak bisa tuh dia ruku, nggak bisa tuh dia sujud, nggak bisa tuh dia berdiri. Udah payah keadaannya, tapi masih eling, masih ingat dia. Nah, bagaimana? Tetap yang namanya sholat nggak keguguran. Tetap sholat itu wajib bagi dia, tapi bagaimana keadaannya seperti itu, ya dikerjain deh sholat. Ya, jadi hanya sekedar dijalankan rukun sholat itu di dalam hati. Lagi ruku, nah dibayangin sama dia hatinya ruku. Nanti ketika pas sujud, dibayangin sujud dengan hatinya dia. Dibayangin, jadi mainannya main hati gitu. Sampai ke situ tuh sholat belum gugur buat kita. Apalagi kita yang sehat, seger buger, kagak sholat, ya. Alhamdulillah gitu. Nah, kadang sholat juga ada yang sekedar perbuatan tapi ucapan nggak ada, kebalikan yang pertama. Perbuatan doang, ruku, sujud, tapi ketika kita akwal nggak bisa. Seperti apa? Kasolatil akhros, seperti sholatnya orang yang bisu. Orang yang bisu gimana mau bisa ngomong? Ya kan? Dibisu, ya, nggak bisa ngomong gitu. Nah, bagaimana tuh? Ya, nah dia bisa sholatnya itu cuman geraknya doang, ruku bisa, sujud bisa, tapi giliran ngomong dia nggak bisa. Akhros karena bisu di situ. Ya. Ada lagi orang yang sholat tapi nggak bisa gerak, kagak bisa ngomong gitu. Apaan tuh? Sholat tapi nggak bisa gerak, kagak bisa ngomong. Nah itu. Sholatnya orang yang bisu, udah bisu diikat lagi. Itu. Sholatnya orang yang apa? Yang bisu, nggak bisa ngomong. Udah gitu diikat lagi dia. Udah bisu, nggak bisa ngomong tuh diikat lagi. Itu nggak ada afal, nggak ada akwal di situ. Ya, sebisanya aja udah sholat itu. Ya. Nah, ini akan membicarakan mengenai faslun fil wudu'i, fasal yang akan menjelaskan mengenai fil wudu, dalam masalah wudu, keutamaan berwudu, wassalati, begitu juga keutamaan yang terdapat di dalam sholat. Ya. Nah, jadi wudu dan sholat ini satu paket. Nggak bisa kita kerjain sholat aja tanpa wudu. Nggak bisa kita wudu doang, sholat kagak. Buat apaan? Ya, nah ini sholat ya kudu wudu. Ya, orang bukan wudu aja tapi kudu sholat juga. Ya. Kalau wudu, kalau dia sholat doang tapi kagak wudu, kagak sah. Ya, karena mestinya taharah terlebih dahulu gitu. Ya, jadi pelaksanaannya, baik pelaksanaan wudu maupun pelaksanaan sholat, tentunya ini sudah diatur oleh agama. Ya. Kita pengen sholat, nah kita kudu punya wudu, gitu. Nah, apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Sekaligus ini merupakan pesan untuk kita sebagai umatnya Nabi. Maka kita dapat anjuran dari Rasulullah, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, istaqsi isbaghal wudu'i. Wahai Sayyidina Ali. Nah, cuman bukan buat Sayyidina Ali aja, buat kita juga. Wahai pembaca kitab, kita ini yang ngaji gitu. Sekaligus begitu maksudnya. Jadi al-ibrah bi umumil lafaz, la bi khususis sabab. Ya. Istaqsi isbaghul wudu, maksimalkanlah gitu. Isbaghul wudu'i, di dalam meratakan wudu kita. Jadi kalau kita wudu, maksimalin, bener-bener kudu rata. Perhatiin anggota-anggota wudu kita yang memang wajib untuk kebasuh.
Kadang-kadang orang wudu ratanya nggak diperhatiin. Padahal agama menyuruh untuk kita maksimalkan kita punya wudu. Ya. Ketika kita basuh tangan kita, ini awas. Makanya ketika kita basuh tangan jangan kita pasin sampai sikut, lebihin, biar rata. Karena khawatir kalau nggak kebasuh juga nanti ada yang nggak kebasuh ntar, ada yang nggak kena air. Ya. Jadi antum tuh kalau wudu jangan buru-buru. Di sini sikut, ya, lebihin sampai dikatakan sunnahnya sampai sini kita. Sunnahnya nih. Nah, sampai sini kita pas. Kalau di sini sih udah masya Allah, udah pasti rata ini. Kanan begitu, kiri pun begitu. Ketika kaki gitu, jangan pas-pasan mata kaki, lebihin. Bahkan di kitab dikatakan sampai betis gitu. Betis gitu. Nah, lebihin sampai betis. Jadi biar nanti kita muka tangan kaki kita bersinar di yaumil kiamah. Siapa tuh mukanya bersinar? Siapa tuh tangan kakinya bersinar? Itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia selalu meratakan wudunya. Dia bakal kelihatan ntar bercahaya muka tangan kakinya. Ya. Jadi jangan asal-asalan kita. Ya, ketika kita basuh kaki ini kadang-kadang tumit ini nggak kebasuh. Apalagi kita nih tumit nih, yang di sini nih kaki nih pecah-pecah ini. Kita perhatiin ini. Kadang-kadang ininya ada yang nggak kebasuh nih, mohon maaf, ininya ada yang nggak kebasuh kadang-kadang nih. Dia lihat depannya doang begini, dirinya doang nih. Tapi ininya ternyata kelewat ini. Nah, ini banyak orang yang kurang memperhatikan ini. Apalagi ininya dia punya kulitnya itu pecah-pecah. Ya. Nah, kadang-kadang orang banyak yang nggak merhatiin ini tumit di sini nih. Jadi diperhatiin ininya aja. Belakangnya nggak digini sama dia. Gitu. Makanya kita paling enak kalau di kampung itu kalau wudu dikobak gitu udah. Oh, udah tinggal cemplung-cemplungin aja, tangan kita nyemplung, kaki kita nyemplung, udah enak banget, udah bener gak tuh? Iya. Kita udah kagak ada was lagi udah. Yakin 100% udah tuh rata kebasuh semua itu. Gitu. Ya, cuman biasanya airnya air sono, air pegunungan melalui saluran kali, sawah gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan upayakan untuk memaksimalkan wudu kita rata dalam membasuh ya, anggota wudu kita. Jadi benar-benar harus kita perhatiin kesempurnaan wudu itu. Ya. Kalau emang pas bagian muka, benar-benar muka itu kudu diperhatiin. Muka nih kadang-kadang nih kita muka nih, kadang ininya nggak kena. Ininya doang asal gini aja tuh, asal begini aja. Lagi cuman sekali doang lagi. Nah ininya harus kebasuh juga nih, sini nih kebasuh juga. Orang banyak melewat jadinya tuh. Kalau gini kan belum kurang, ini kan panjangnya ini mimmana bitisyari rasi ila muntahalai dhahqain itu. Muntahalayain itu. Nih dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai di sini 2 tulang rahang. Ya. Lebarnya dari kuping ke kuping sini nih, pentil ini ke sini tuh. Nah, ini ketika kita basuh muka itu kebasuh apa enggak sama kita? Kalau wudunya aja udah nggak beres, jangan harap sholatnya bakal beres. Kalau wudunya udah hancur, ya sholatnya pasti hancur-hancuran. Ya, tuh, ya. Kalau wudunya udah nggak benar, ya, jangan harap sholatnya juga bisa benar itu. Pasti kagak bakal benar itu sholatnya, gitu. Jadi kalau syaratnya itu hancur, masyrutnya juga yang disyaratkannya juga pasti bakal hancur. Ya.
Jadi kita harus perhatiin wudu kita, perhatiin wudu, begitu juga yang berkaitan dengan wudu, airnya lagi kita perhatiin. Airnya itu udah mencukupi apa belum? Masuk kriteria apa enggak tuh airnya? Syarat-syaratnya bagaimana? Nah, kudu ngaji lagi kita. Kudu belajar lagi kita, ya. Jadi nggak bisa lepas nih kita ini, ya. Sebab orang Islam itu nggak lepas daripada wudu. Harus sholat, wudu, dan juga harus ngerti masalah air. Ya, jadi yang mendasar banget, jadi ya, di samping kita belajar ilmu tauhid, belajar fikih yang mendasar, yang memang buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau ampe gini hari kita, umur kita istilah kata, kalau kata orang udah wal asri ya, belum juga ngerti wudu kita, ya Allah, belum juga kita ngerti masalah air gitu, berarti di dalam diri kita ini ada salah. Ada apa? Ada salah kita dalam mengatur kehidupan kita. Kenapa itu yang wajib itu sampai kita nggak paham, sampai kita kagak ngerti, ya. Nah, cuman kita ini yang masih Allah Ta'ala kasih panjang umur, sehat walafiat, belum apa? Belum terlambat. Alhamdulillah kita masih mau bergerak gitu. Ya. Artinya kita masih mau ikut ngaji, bergerak. Jadi jangan diem gitu. Ya. Makanya udah ngaji deh. Ya, beruntung kita yang ngaji nih, ya. Nggak ada yang bisa dapat menyelesaikan urusan agama kita kecuali ngaji. Antum bisa selesai masalah perkara urusan agama dengan sebab apa? Apa dengan sebab kita kongkok-kongkok begitu aja? Ngobrol-ngobrol begitu aja? Ya kan? Enggak. Dengan cara kita apa? Ngaji yang begini nih, yang bisa nyelesain masalah urusan agama kita. Ini yang bisa nyelesain urusan apa? Agama kita. Kalau kita nggak begini, kagak bakal selesai urusan agama kita. Kagak ada sempurnanya, nggak ada beres-beresnya gitu. Ya, nah begitu. Ya. Jadi ngaji itu yang bisa bikin beres urusan agama, ngaji. Gitu. Makanya kita duduk di sini aja tuh. Ya sebelum duduk kita udah dapat berapa rahmat ya. Ngelangkain kaki kita di rumah kita itu. Ya. Berapa rahmat tuh, berapa kebajikan tuh. Kullu qadamin. Setiap langkahnya kaki kita hitung tuh kafarah lidzunub. Dari rumah kita menuju ke tempat ini menjadi kafarah lidzunub, menjadi pelebur dosa kita. Pelebur dosa kita, raf'an liddarajat. Bisa ngangkat derajat kita. Kalau sekarang sih emang ya kayaknya biasa aja. Hasilnya itu nggak tahu, nggak kelihatan oleh kasat mata kita. Nanti hasilnya itu dapat kita petik, dapat kita rasakan ketika kita meninggal dunia. Saat ini belum ada ininya nih, rasanya ya mati dulu. Kalau sekarang emang kita kagak rasain. Mati dulu baru antum merasa, oh iya ini dulu saya ngaji. Begitu. Pelebur dosa, mengangkat derajat. Al-Fakir Tahadusan bin Nima sebelum ngajar ke sini barusan ngaji dulu. Di daerah Cikoko ngaji langsung ke sini. Belum balik ke rumah nih. Bawa tas tuh. Langsung ke sini tuh. Jadi kita bukan ngajar aja, ngaji juga gitu. Ngaji ngajar gitu aja, ikutin torekoh guru-guru aja deh. Ngaji ngajar begitu aja. Oh, belum pulang kan? Dari tadi dari habis asar sampai maghrib belum pulang ini. Ya. Ntar habis dari sini ada yang ngaji lagi ke rumah datang. Ya. Sampai jam 10 malam gitu. Nah, udah torekoh gitu begini. Ikutin torekoh guru-guru kita begini. Ya. Jadi udah kagak ada ruginya dah antum ini. Kalau ikut ngaji paham, kagak paham dapat pahala. Nazalatir rahmah, turun rahmat buat kita. Begitu, ya. Jadi kalau antum pengen ngerasain, mati dulu. Kalau sekarang belum ada rasanya, gitu.
Kalau kata Sayyidina Abu Darda, an-nasu rajulani, manusia itu cuman ada 2 orang. Alimun wa muta'allimun, orang yang alim dan juga orang yang masih mau ngaji. 2 doang yang dipandang baik oleh agama. Wala khaira fi ma siwa dzalika. Selain itu, selain orang alim dan muta'alim, enggak ada baik-baiknya. Al-alim pertama orang yang berilmu, wal muta'allim orang yang masih mau duduk ngaji. Orang yang masih mau duduk mencari menuntut ilmu agama, itu masih dikatakan orang baik namanya. Bahkan dikatakan wa masih wadzalika hamaj. Hamaj itu artinya apa? Itu yang suka terbang, laler itu. Dikata selain itu nggak ada kebaikannya. Dikata itu laler, kata ulama. Ya. Tapi alhamdulillah kita udah bagus ngaji. Jangan sampai anak kita kagak ngaji. Kita bisa istiqomah alhamdulillah, tapi kudu kita perhatikan juga anak keturunan kita. Awas lo kagak ngaji, bapak ngaji, ente ngaji juga. Karena biar ada regenerasi. Ini mohon maaf nih, yang ngajinya segini gimana tahun depan nih? Ya. Lah kalau kita bapaknya kagak doyan ngaji, kira-kira anak kita pada doyan ngaji apa enggak? Hah? Ini kira-kira 5 tahun ke depan ini kita masih gak eksis pengajian kayak begini? Hah? Nah, jadi selain kita buat pribadi kita, alhamdulillah kita udah bisa ikut ngaji, anak kita, anak antum dah ajak dah, ya. Majelis ilmu datang, jadi bawa anak deh ke sini. Di mana pengajian bawa bocah deh, anak kita bawa, ya, begitu. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus, sekalipun kondisi kita udah tua renta, susah payah, tapi dalam berbuat kebajikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik. Ya, gitu. Kenapa kudu kita ratakan wudu kita? Fa innahu syatrul iman, dikarenakan yang namanya wudu adalah bagian daripada iman. Jadi pelaksanaan wudu itu kaitannya dengan iman. Makanya orang yang beriman kuat, wudunya itu udah pasti benar-benar rapi. Tuh. Orang yang memang orang itu benar-benar beriman, wudunya juga bakal bener. Wudunya juga bakal rapi, kelihatannya enak gitu. Ya, telaten gitu. Nggak sembarangan dia punya wudu. Jadi terkadang kalau kita lihat ada orang wudunya kayak capung cebok. Gitu kan. Ceplok-ceplok, udah aja itu asal basah aja. Nah, ratanya apa? Belum tentu rata. Nah kalau wudunya aja udah kagak beres, kagak bener, kagak rata, ada yang nggak terbasuh, jangan harap sholatnya bisa bener. Kan kaitannya ke situ ntar. Kaitannya ke situ terus. Tasalsul deh, berantai jadinya. Begitu. Ya. Jadi dikatakan kenapa kita harus wudu dan juga meratakan wudu kita biar sempurna? Fa innahu syatrul iman. Nah, dikarenakan wudu itu merupakan bagian keimanan. Jadi pelaksanaan wudu ini kaitannya dengan iman. Kalau orang imannya kuat, kokoh, teguh, maka wudunya juga pasti benar-benar akan rapih, telaten dan juga nggak sembarangan. Gitu. Nah, ini masih panjang penjelasannya. Berhubung udah Isya, kita udahin dulu dah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan fa idza tawaddata fala tusrifil ma wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman.